Kamu tidak akan bisa memberikan yang terbaik kalau kamu nggak punya yang terbaik. Saya nggak bisa kasih botol minum ini kalau saya nggak punya botol minum ini. Sementara di atas mimbar dikasih tahu apa? Ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik. Kita bingung berikan terbaik apaan? Lakukan tata ibadah di hari Minggu? Bukanlah. Memberikan yang terbaik itu berarti kita harus memberi sesuatu yang kita punya kan? Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kalau kita nggak pernah menerima yang terbaik? Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Bapak yang baik, terima kasih buat hari yang indah, hari yang baru, ada kesempatan baru bersama Tuhan. Seperti Maria kami duduk di kaki-Mu Tuhan, curahkan isi hati-Mu, supaya hidup kami berkelimpahan oleh kedaulatan-Mu, kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami adalah bejana yang tadinya rusak, tetapi bejana itu diperbaharui sama Tuhan. Kami yang tadinya ada di dalam kerajaan gelap, hari ini kami diadopsi masuk ke dalam kerajaan terang. Itu sebabnya masa depan kami penuh pengharapan, masa depan kami penuh kepastian. Karena kami tahu Yesus yang ada di dalam kami senantiasa menuntun, senantiasa ada di dalam semua apapun gerak-gerik dan langkah kami. Firman-Mu memerdekakan, Firman-Mu menuntun. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Oke. Hari ini kita membahas tentang sebuah prinsip yang indah dan ini sudah pernah saya bahas di waktu yang lalu dan memang pelajarannya banyak sekali dan saya mau supaya kita makin mengerti dan saya sambungkan dari yang tadi pagi juga dan dari waktu yang lalu. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara orang Kristen dengan orang agama Kristen. Itu sebabnya kita harus pahami, mengerti, kalau kita mengerti kita merdeka. Orang Kristen adalah pengikut Yesus. Orang agama Kristen, ya berarti orang itu diberikan status agama. Agama ciptaan manusia. Tetapi di dalam kekristenan semuanya dimulai dari titik menerima daripada seorang juru selamat yang luar biasa. Semua agama di bumi ini, semua. Garis bawahi dan catat ini, semua agama. Termasuk agama Kristen, semua. Akan mulai titik perjumpaan dengan Tuhan dari titik memberi. Karena mereka datang kepada sosok Tuhan yang lebih tinggi dari mereka. Dan mereka melakukan ritual-ritual tata ibadah berharap bahwa Tuhan mereka itu akan menjawab doa mereka. Itu sebabnya orang agama Kristen akan kejar jawaban doa. Perbedaan dengan orang Kristen yang adalah pengikut Yesus. Dia tidak akan mengejar jawaban doa. Yang dia kejar adalah penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Levelnya beda udah. Orang agama Kristen adalah orang yang berharap bahwa Tuhan yang dia sembah itu nanti akan menjawab dia, bahkan semua kelakuan dia berharap akan dilayakan sama Tuhannya. Makanya timbul doa-doa seperti begini. Tuhan, kami memulai ibadah kami, layakan kami Tuhan. Kedengarannya bagus kan? Tapi itu doa yang salah sebenarnya. Harusnya apa? Tuhan terima kasih. Di dalam Kristus hari ini kami sudah dilayakan. Di dalam Kristus ribuan tahun yang lalu engkau telah katakan selesai. Teleo, tetelestai, komplit. Itu sebabnya kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih kami sudah dilayakan. Orang Kristen gak akan berdoa seperti orang agama Kristen yang katakan begini. Dan kedengarannya kayaknya indah-indah aja gitu. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Pakai nangis-nangis. Orang Kristen akan ngomong gini, makasih Tuhan, Roh Kudus yang dimeterai di dalam sini tidak pernah sedetik pun tinggalin saya. Beda kan? Orang yang terjebak di dalam ranah agama stres lama-lama. Karena dia berpikir apapun yang dilakukan itu nanti dia berharap Tuhan senang. Tuhan akan menjawab, Tuhan akan respon dari apa yang dia lakukan. Semua itu semuanya benar sebenarnya. Semuanya, saya udah katakan dari tadi pagi, semuanya gak masalah. Bahkan Marta mau melayani juga gak masalah. Itu semuanya baik kok. Tapi titik mulainya salah. Makanya dia bilang gini sama Marta, ngapain kamu pelayanan? Kenapa kamu menyibukkan diri dengan banyak perkara? Itu kalau orang agamawi yang bilang gini, ya iyalah pelayanan lah. Dia bilang betul pelayanan, tapi duduk dulu seperti Maria. Terima dulu dari saya, kamu penuh di dalam sini, kamu ngerti isi hati saya, baru kamu bisa memberikan yang terbaik. Kamu tidak akan bisa memberikan yang terbaik kalau kamu gak punya yang terbaik. Saya gak bisa kasih botol minum ini kalau saya gak punya botol minum ini. Sementara di atas mimbar dikasih tahu apa, ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik, kita bingung berikan terbaik apaan?
Lakukan tata ibadah di hari Minggu, bukanlah. Memberikan yang terbaik itu berarti kita harus memberi sesuatu yang kita punya kan. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kalau kita nggak pernah menerima yang terbaik. Jadi titik perjumpaan sama Tuhan itu adalah titiknya posisinya Maria. Terima dulu dari dia, berkelimpahan di dalam sini baru pelayanan. Makanya orang-orang agamawi akan ngomong gini, pelayanan dong biar kamu diberkati. Tengking aja kalau ada orang ngomong gitu. Itu bagi saya manipulasi kelas tinggi itu. Eksploitasi kelas tinggi. Kasihan tau gak jemaat-jemaatnya, rasa bersalah akhirnya. Harusnya apa? Kamu pelayanan dong, karena harusnya kamu sadar bahwa sebelum kamu punya kesempatan untuk mengasihi Yesus, dia telah mati buat kamu. Kamu tuh pelayanan karena kamu tuh buah respon daripada keselamatan yang dia sudah sediakan bagi kamu. Itu baru namanya kita lambat laun grow in grace. Seperti yang Petrus katakan, kita akhirnya bertumbuh di dalam kasih karunia. Coba baca ya, 2 Petrus 3, tadi pagi kita udah bahas ini. Ayat 17 sampai 18. Ini karena bahannya banyak ya, ini kalau seminar hamba Tuhan ini pernah 3 hari. Dan saya sedih, kenapa mereka, saya tanya gini, kenapa Bapak Ibu semuanya bilang sama saya nggak diajarin di sekolah Alkitab. Ini prinsip kerajaan loh. Jadi saya ini minta tuntunan Roh Kudus nih sepanjang hari ini, apa yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Supaya kita paling tidak pulang tuh kita dimerdekakan, coba baca ayat ini. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, ya, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Bayangin ya, Petrus ngomong gini, jangan sampai kamu tersesat, jangan sampai kamu kehilangan pegangan yang teguh. Karena memang pegangan yang teguh itu sudah diberikan, tapi kamu bisa kehilangan pegangan yang teguh itu. Nah gimana caranya supaya kamu gak kehilangan pegangan yang teguh? Pegangan yang teguh itu pegangan hidup kita gitu loh. Kita nih dikasih keselamatan, dikasih kasih karunia. Gimana supaya saya gak kehilangan pegangan yang teguh? Dia kasih jawabannya di ayat yang berikutnya, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Gak ada bertumbuh dalam Injil kemakmuran, gak ada. Grow in grace, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Terus dia sambung lagi, dan pengenalan akan siapa? Akan Kristus Yesus, akan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya, ditekankan lagi sama dia. Kenapa Petrus tulis begini? Petrus adalah orang yang belajar bahwa sepanjang hidupnya dia fokus sama kasihnya dia kepada Tuhan. Kembali lagi nih, saya kalau ngomong begini, kedengarannya pasti asik-asik aja. Fokus sama kasihnya kepada Tuhan. Beda sama Yohanes, yang fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Petrus, karena dia fokus sama kasihnya kepada Tuhan, dia selalu bilang, gak mungkin lah aku nyangkal, gak mungkin lah, aku kan udah begini, aku kan udah pelayanan, aku kan udah begini, aku udah begini. Dia fokus sama kasihnya kepada Tuhan. Dia fokus dari titik memberi kepada Tuhan. Sama seperti orang kaya sebelum kisahnya Zakheus, saya belajar memberi, saya tidak lakukan ini, saya tidak lakukan itu, saya melakukan semua Taurat-Taurat ini. Dia mulai dari titik memberi. Kemudian diuji sama Yesus. Oke, kalau gitu sekarang kamu kasih harta kamu semuanya. Dia pergi dengan sangat sedih karena dia gak bisa lakukan itu. Kisah berikutnya ketika berbicara soal Zakheus sama-sama orang kaya, dia menerima Yesus di rumahnya. Gak ada yang suruh dia, uang yang dia peras dari orang-orang dikembalikan 4 kali lipat. Gak ada yang suruh. Karena udah terima yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Vertikalnya tuh harus terima. Masuk ke dalam horizontal pasti bisa memberi. Tapi kalau ininya kebalik, udah gak karu-karuan. Ininya memberi agamawi, pas masuk ke dalam hubungan horizontal, pasti mau menerima. Karena kita harus dapat sesuatu sumber yang akan memberikan kita kepuasan. Kita akhirnya apa? Menuntut orang lain jadi orang yang tepat buat kita. Orang seperti begini, orang tuh selalu salah aja buat dia. Dia gak bisa tuh melakukan apa? Saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Gak bisa. Saling mengasihi horizontal. Saya harus saling mengasihi, saya harus mengasihi dia. Sama seperti kasihnya Yesus kepada saya. Saya harus terima dulu kasih Tuhan kepada saya, baru saya bisa memberi kasih Tuhan kepada dia. Jadi kalau dia menyakiti saya dan udah pasti banyak manusia menyakiti saya, oh saya harus standarnya kasih Yesus kepada saya. Nggak bisa kasihnya dia kepada saya. Jadi walaupun apapun terjadi, saya tetap harus mengasihi dia. Itu maksudnya. Saling mendahului dalam memberi hormat. Itu jadi kebodohan akhirnya bagi banyak orang. Enak aja Pak. Saya papasan sama orang yang pernah nyakitin saya, ngapain saya sapa dia duluan. Alkitab udah bilang loh, saling mendahului dalam memberi hormat. Ayo, berarti sapa duluan. Oh jadi kebodohan. Firman Tuhan bilang apa? Sesuatu yang kamu gak ngerti jadi kebodohan. Dalam hati kita berkecamuk, enak aja. Masa gue sapa duluan, ntar kalau dibohongin muka gimana? Ya gak ada urusannya udah. Di dalam kebenaran firman dia mau buang muka, biarin aja itu urusan dia sama Tuhan. Urusan saya adalah saya melakukan kebenaran firman, saya harus sapa dia. Terus dia udah gitu, iblis kan suka memakai cara-cara seperti begitu untuk menjatuhkan kita. Dia buang mukanya maksimal pokoknya. Hai bro, pakai tangan kalau bisa.
Kita berkecamuk di dalam sini, tuh kan tahu gitu gue gak sapa. Harga diri gue jatuh, kita kan digitu-gituin. Itu yang ngomong siapa? Diri kita sendiri toh. Biarkan firman yang bicara sama kita, bukan diri kita sendiri. Kalau baca firman Tuhan ya, bilang gini, saya nggak mau sekedar hanya baca firman, saya mau firman baca saya. Saya nggak mau sekedar ngerti firman, saya mau firman menguasai hidup saya. Itu baru benar. Jadi orang Kristen akan kejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa, karena dia paham bahwa jawaban doa sudah disiapkan sama Tuhan. Bisa iya, bisa tidak, bisa nanti, bisa A diganti B. Apapun itu dan kapan Tuhan akan manifestasikan jawabannya, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Kenapa? Karena dia maha tahu. Saya sok tahu. Kenapa orang banyak komplain? Kok Tuhan gak jawab sih? Kok Tuhan gak jawab sih? Kenapa? Waktunya Tuhan selalu tepat. Kitanya aja gak sabar. Bahkan di Yesaya 30 ayat 18 dikatakan apa? Aku menanti-nantikan waktu. Tuhan juga menanti-nantikan waktunya. Dia juga harus jawab sesuai sama kedaulatan dia. Dia tahu waktu yang tepat untuk kita. Saya gak mungkin kasih mainan anak saya yang untuk 16 tahun ke atas kepada anak yang masih 2 tahun. Makanya kalau ke toko mainan kan ada box-boxnya. Ada tulisannya 2-4, 6-8. Itu panduan buat orang tua untuk kasih mainan yang tepat sama usianya. Anak saya 2 tahun, terus saya lihat mainan 16 tahun ke atas. Apakah saya juga berharap satu waktu nanti saya bisa kasih mainan yang 16 tahun ke atas? Oh iya jelas lah. Saya berharap satu waktu nanti dia akan bertumbuh dewasa kan. Kita gak mau anak kita begitu terus. Anak kamu apa kabar? Udah 10 tahun ya? Iya, tapi masih 2 tahun kelakuannya. Kan gak gitu. Dia akan 10 tahun, dia akan 16. Ya Tuhan juga gitu. Dia menanti-nantikan waktunya. Jadi responnya kita juga harus benar gitu loh. Nah ketika ini kita mengerti, kita pahami. Ya, Yohanes nih nulis begini. Yohanes nih luar biasa. Injil yang dia tulis bukan sinoptik. Gak sama seperti Matius, Markus, dan Lukas. Karena Yohanes adalah orang yang selalu fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Dia mulai dari titik menerima. Yohanes kalau tulis tentang dirinya, dia gak pakai kata saya, dia gak pakai kata aku, dia pakai gini, murid yang dikasihinya. Coba kenalan sama orang, apa kabar? Saya namanya ini, kamu namanya siapa? Saya murid yang dikasihinya. Ih agak lain loh ya gitu. Itu Yohanes. Kita kalau nggak paham baca kisahnya dia, baca kitabnya dia, kita kan gini, ini orang kenapa ya narsis ya? Dia bukan narsis, dia lagi fokus sama kasihnya Yesus kepada dia. Dia sebut dirinya murid yang dikasihinya. Wow. Karena dia fokus sama kasihnya Tuhan, yang paling sering dapat bocoran dia, inside information namanya. Makanya Petrus tanya gini waktu mereka lagi ngumpulkan, Yesus bilang sebentar lagi akan ada yang menjual saya. Oh nggak ada yang tahu, tiba-tiba Petrus ngomong gini, kan Petrus fokus sama kasihnya kepada Tuhan. Oh nggak dapat bocoran dong dia. Dia tanya gini sama Yohanes, Alkitab tulis kok, tanyain dong sama guru siapa maksudnya. Yesus hanya kasih tahu kepada Yohanes. Satu-satunya murid yang memberanikan diri, memberikan hidupnya yang terbaik kepada Tuhan ketika Yesus disalib, Yohanes. Semua kabur. Satu menyangkal, satu menjual. Yang memberanikan diri berdiri di depan kayu salib siapa? Yohanes. Dengan resiko ditangkap, dihukum mati, dia gak peduli. Orang yang memberi hidupnya yang terbaik kepada Tuhan adalah orang yang selalu belajar terima kasih Tuhan. Gimana Pak belajar terima? Tadi pagi kita bahas. Mazmur 131 ayat 2, itu Daud lagi menyapih dirinya. Dia lagi ngomong sama dirinya, aku mendiamkan jiwaku yang penuh sampah. Itu maksudnya. Dia lagi ngomong sama dirinya sendiri. Itu yang saya lakukan dan saya mau kasih nasihat kepada kita semuanya. Yuk kalau bangun pagi bilang gini, makasih ya Tuhan, kasih-Mu tanpa syarat. Makasih ya Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang Kau tinggalkan di dalam sini, yang tidak pernah sedetik pun tinggalin aku. Makasih ya Tuhan buat hari yang indah. Firman Tuhan katakan, semua kekhawatiran aku serahkan kepadamu. Dan damai sejahtera telah Engkau tinggalkan bagiku Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Mungkin aku belum merasa khawatir. Tapi kalau sampai nanti siang ada khawatir, aku udah serah terima ya Tuhan. Aku tukar dengan damai sejahtera yang telah Engkau tinggalkan bagiku. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera yang Engkau telah tinggalkan bagiku adalah damai yang bukan seperti dunia berikan. Karena yang dunia berikan adalah damai atau ketenangan setelah badainya selesai. Tapi damai sejahtera yang Engkau berikan adalah damai selagi ada badai. Jangan gentar, jangan khawatir hatiku. Tuhan makasih ya Tuhan, walaupun kemarin aku buat salah, gak pernah sedetik pun Kau tinggalin aku. Kuk, yang Kau pasang ringan Tuhan. Makasih ya Tuhan. Katakan itu kepada jiwamu setiap pagi. Merdeka engkau. Itu belajar terima namanya.
Nah orang seperti begitu nggak akan ngomong-ngomong begini. Aku udah doa, aku udah puasa, kok Tuhan nggak jawab ya? Saya paling sedih ya kalau ada jemaat ngomong begitu. Itu bagi saya dia lagi ngasih tahu sama saya ikut Tuhan pakai formula. Saya udah doa, saya udah puasa, kok Tuhan nggak jawab? Itu orang agama Kristen ngomongnya begitu. Bukan jemaat sini, maksudnya ini jemaat lain. Jemaat Barsi nggak gitu. Ini muka dewasa semua. Saya lagi curhat, jangan sensi ya. Saya lagi curhat. Ini orang-orang jemaat lain datangnya gitu. Saya udah puasa Pak, saya udah doa, kok Tuhan gak jawab. Orang Kristen pengikut Yesus akan ngomong gini, saya udah doa, saya udah puasa, saya lagi menantikan jawaban doa. Dan saya mengucap syukur. Bantuin saya doa supaya saya terus kuat. Karena lagi menanti jawaban doa, saya banyak berubah loh Pak. Saya banyak ngalamin keintiman sama Tuhan. Oh beda udah. Makanya ya, 90% orang datang kepada saya ngomongnya begini. Doain dong Pak, biar anak dapat jodoh. Doain dong Pak, biar anak cepat kuliah. Doain dong Pak, barang ketahan di bea cukai. Tahu nggak? Saya lama-lama berasa apa? Tuhan dewa, saya dukunnya. Tapi hanya 10% termasuk jemaat Barsi. 10% yang ngomongnya begini, Pak, bisnis lagi seret. Bantu saya doa supaya saya terus kuat Pak. Supaya saya berubah, saya sombong Pak. Pak, kalau orang agamawi ngomong gini, Pak doain tuh Pak suami saya udah pergi dari rumah. Brengsek tuh orang Pak, biar sambar petir Pak sekalian. Biar dia sadar pulang udah gosong Pak, gosong sambar petir. Sadar dia. Enggak, dia gak akan ngomong gitu. Pak doain ya Pak, saya lagi ada masalah rumah tangga, doain supaya saya juga berubah. Saya pasti banyak salahnya Pak. Doain ya Pak supaya saya kuat. Doain ya Pak supaya saya berubah. Doain ya Pak supaya karakter saya makin jadi seperti tekun dan makin tahan uji Pak. Itu beda, udah ngomongnya beda. Dia akan fokus sama perubahan dirinya. Dia gak akan kejar-kejar jawaban doa. Dia udah tahu Tuhan udah siapkan yang terbaik. Dan di hari ketika dia terima jawaban doa dan mungkin hari itu, mungkin jiwa kita kan ada perasaan, ada emosi, ada yang namanya pikiran, itu di dalam jiwa. Normal-normal aja ketika kita dapat jawaban doa kita gini, ya kok dapatnya ini, misalnya gitu ya. Itu normal. Tapi orang Kristen akan ngomong gini, gak apa-apa. Pasti ujungnya membawa kebaikan bagi saya. Karena Tuhan tahu yang terbaik kan buat saya. Saya kan gak tahu yang terbaik buat saya. Saya kan cuma tahu apa yang saya inginkan aja, belum tentu ini terbaik buat saya. Itu orang Kristen. Makanya orang agama Kristen kecewa terus sama Tuhan. Gak pernah ngucap syukur. Makanya Yohanes bilang begini, ini luar biasa banget. Dia bilang begini. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai 11. Yohanes yang fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Oke? Seperti Bapa telah mengasihi aku, nih Yesus yang ngomong loh, didokumentasikan sama Yohanes. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggal di dalam kasihku. Itu kalimat tinggal dalam kasihku, itu luar biasa. Itu artinya meno, itu artinya bahasa Yunaninya sangat detail. Itu kalau diartikan dalam visualisasi, Yesus kayak pegang pundak, kita bilang ini, nah, udah. Kamu tahu nggak, saya itu sayang banget sama kamu. Sebelum kamu punya kesempatan mengasihi saya udah sayang sama kamu. Sekarang kamu udah gak usah kemana-mana. Jangan merepotkan diri dengan segala macam, udah terima dulu. Semua agama akan berusaha menggapai Tuhan dengan ritual-ritual. Saya satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya untuk mencari kamu. Jadi hari ini kamu belajar terima dari saya. Gak usah mulai dengan memberi dulu. Kamu belajar terima. Tinggal di dalam kasihku. Ditulis sama Yohanes. Karena pewahyuannya beda. Makanya semua murid mati martir tuh. Yohanes kerajaan surga belum selesai sama dia. Satu-satunya yang tidak mati martir. Belum selesai. Kamu dilarikan ke Pulau Patmos, saya mau masih berbicara banyak sama kamu. Dia tulis buku wahyu. Dapat pewahyuannya beda dia. Terus dia bilang gini, jikalau kamu menuruti perintahku, bayangin ya, tinggal di dalam kasihku itu dijadikan perintah sama Tuhan. Karena Tuhan tahu kita buka kado yang terindah, kita kadang-kadang begini, gak mungkin lah nih buat saya. Karena terlalu indah buat kita. Kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Perhatikan ayat 11. Ini luar biasa, dia bilang gini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Oke. Ini akan makin dalam dan ini akan makin dahsyatnya luar biasa karena firman Tuhan dahsyat. Firman Tuhan itu banyak hidden gem. Dan kalau kita lihat satu-satu. Ditulis sama berbagai-bagai orang dalam waktu yang berbeda-beda. Di kurun waktu 1400 sampai 1500 tahun, dalam kultur bahasa yang berbeda-beda, semuanya nyambung. Karena sumbernya cuma Tuhan. Sekarang buka kitab Galatia.
apa yang Paulus tulis kepada jemaat di Galatia yang sangat populer, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke? Coba lihat yang pertama apa? Kalau engkau tinggal dalam kasihku, yang kedua apa? Suka? Nah loh. Ini tulis Paulus loh. Tadi yang nulis Yohanes. Kalau kamu tinggal dalam kasihku, sukacitaku akan menjadi sukacitamu jadi penuh. Sukacita itu adalah buah roh. Diletakkan sama Tuhan di dalam roh manusia. Waktu kita lahir baru, yang lahir baru rohnya. Bukan jiwa, bukan tubuh. Saya waktu lahir baru, yang lahir baru rohnya. Besok lihat di kaca, tubuhnya masih sama, masih gak ada rambutnya. Berharap tumbuh, tapi gak pernah tumbuh. Makanya ada ayat firman Tuhan bilang gini, tidak akan sehelai dari rambutmu akan jatuh. Saya kalau baca itu sedih banget. Tuhan, kok ini gak terjadi sama saya Tuhan? Istri saya suka bilang begini, kamu tuh pakai bedak kepalanya. Supaya kalau ada pantulan cahaya, jemaat gak pusing liatnya. Silo, tau gak? Jadi maaf ya kalau silo-silo ini kan silo. Anggap aja urapan Tuhan. Mental ke gua gitu. Aduh. Tapi enak tahu gak ada rambut. Gak usah sisir-sisir, cepet jadi tiap hari tuh, ya kan? Saya jadi ingat dulu dalam kondisi seperti begini, saya masuk ke salon dan saya minta dikrembat. Orang salonnya gini. Soalnya kan hari Senin kan hari liburnya hamba Tuhan kan. Kayak hari ini kan khotbah 5 kali, besok kan capek pasti kan. Pengen relax kan, saya datang salon. Ngomongnya keras lagi, ibu-ibu pada ngeliatin. Mbak, krembat, mbaknya gini. Apanya Pak dikrembat? Saya sebenarnya bukan krembatnya, saya pengen dipijit-pijit aja kepalanya kan. Salah aja, harusnya istri saya bilang, kenapa sih kamu gak panggil tukang pijit aja datang ke rumah langganan, pijitin kepala, Apanya Pak? Ya kepalanya lah. Saya duduk kan di salon ya, kan kaca semua nih. Ada ibu-ibu di sini. Ibu-ibu tiba-tiba begini tau gak di kaca gini. Senyum-senyum sambil begini-gini. Difotoin. Mungkin dia mikir kemarin dia khotbah di gereja gue kenapa tiba-tiba ada di sini. Aneh banget nih Bapak gitu. Dipijitin gitu ya. Terus ketiduran kan, pas udah selesai, Mbak kenapa ya perih banget Mbak? Kena kuku saya Pak. Makanya tuh gunanya rambut Pak, bisa nahan kuku. Udah apa, jangan kayak gini-gini lagi, apa itu baret-baret semua jadinya Oke, kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Sukacita letaknya di dalam roh. Temennya sukacita yang ada di dalam jiwa, itu namanya kesenangan. Jangan disamain loh. Bahasa Inggrisnya sukacita itu joy. Makanya the joy of the Lord is my strength. Bukan the happiness of the Lord is my strength. Yang letaknya di dalam jiwa itu namanya kesenangan. Kesenangan bisa hilang, bisa diusik, bisa dicuri sama iblis kapan aja. Sukacita nggak bisa. Itu pemberian kerajaan sorga. Beda loh, sukacita sama kesenangan. Oke. Paulus bilang apa? Kasih, sukacita, terus berikutnya apa? Damai sejahtera ya? Oke. Coba sekarang baca Filipi pasal yang keempat. Ayat 4 sampai 7. Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai 7. Dikatakan gini. Bersukacitalah, dimulai dengan bersukacita ya. Senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan ayat 7. Ini saya merinding kalau baca ini. Dia bilang gini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Wow. Jadi Yohanes tuh lagi ngasih tahu begini, kalau kamu tinggal di dalam kasihnya, kamu belajar terima dari dia. Nanti dia akan menumbuhkan buah rohmu. Yang numbuhin dia, ada buktinya nanti saya kasih. Dia yang tumbuhin buahmu. Tugas kamu cuma tinggal dalam, susah amat sih. Cuman bilang gini, makasih ya Tuhan, engkau baik buat saya. Tinggal di dalam kasihnya. Nanti engkau akan timbul, ditumbuhkan sama dia buah sukacita. Setelah sukacita, kamu akan digenapi juga yang namanya buah damai sejahtera. Damai sejahtera itu melampaui akal budi, karena damai sejahtera beda sama apa yang letaknya di dalam jiwa yang kita kenal namanya ketenangan. Ketenangan sama yang namanya damai sejahtera itu beda. Ketenangan bisa hilang kapan aja. Orang kalau mau ketenangan ke spa. Ada spa di Bangkok lagi tenang-tenang, orangnya lagi perawatan, musiknya, alunan musiknya, musik-musik lembut, gitu. Tiba-tiba ditabrak mobil masuk, bubrak, tenang gak? Ya gak tenang lah. Mobil masuk ke dalam spanya tiba-tiba, kecelakaan. Gak tenang.
Jadi ketenangan bisa diusik, bisa dicuri kapan aja. Tetapi yang namanya damai sejahtera melampaui akal budi, bahkan hanya damai yang bisa memelihara hati dan pikiran. Wow. Saya waktu dirawat kena cancer di rumah sakit Singapore General Hospital di lantai 8, itu lantai kemo. Tiap hari saya mendengar dan melihat orang mati. Tiap hari. Senang gak? Mana ada orang masuk rumah sakit senang. Guys, gue lagi rawat inap, nanti datang ya ke sini kumpul-kumpul ya, bawa martabak ya. Aduh gue seneng banget loh masuk rumah sakit, mana ada. Terus dokter datang, udah ya Pak, besok boleh pulang. Jangan dong, aku betah banget di sini, mana ada. Mana ada orang senang masuk rumah sakit, nggak ada. Mana ada orang tenang masuk rumah sakit seperti saya, nggak ada. Di sebelah saya kanker paru-paru, batuk 24 jam. Sampai saya tuh nggak tahan dengerin, bukan terganggu, bukan titik terganggu lagi. Saya kasihan sama dia, sampai saya ikut nangis empati, saya pegangin tembok, Tuhan sembuhkan dia Tuhan. Sembuhin dia Tuhan, kasihan banget Tuhan. Saya bisa rasakan kelemahan tubuhnya karena saya juga kanker darah. Dia kanker paru. Besoknya suster masuk ke kamar, saya udah gak dengar batuknya. Aduh puji Tuhan suster, dia udah baikan ya. Enggak Pak, mati tadi jam 5. Saya jadi takut doain orang. Pintu kamar kebuka, tiba-tiba ada ibu jerat-jerit di ujung sana, di kamar seberang. Karena anaknya meninggal. Tenang, gak mungkin lah. Tapi tiba-tiba teman-teman saya masuk ke kamar. Setelah 2-3 jam ngobrol-ngobrol, mereka pulang. Mereka waktu mau pulang nangis terharu. Mereka bilang gini, kok lu ada sukacita sih? Kok lu ada damai sih, Bil? Saya bilang gini, tugas gue cuma satu. Tinggal di dalam kasihnya. Itu adalah buah roh yang Tuhan timbulkan sendiri. Coba lihat ini. Baca sama-sama saya di 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 10. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan apa? Siapa yang tumbuhkan buah-buah kebenaran? Tuhan. Tuhan Yesus sendiri. Terus itu dikatakan benih ya. Biji sama benih beda loh. Biji adalah sesuatu yang masih mentah. Benih adalah biji yang sudah dikondisikan. Kita datang kepada Tuhan dengan sesuatu yang mentah. Iman sebesar biji sesawi. Datang kepada dia dengan sesuatu yang mentah. Nih Tuhan. Dia ambil bijinya, dikondisikan jadi benih. Dia yang tanam di tepi aliran air. Karena hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dengan persetujuan kita pastinya. Dia gak paksa kita. Aku tanam ya nak. Iya Tuhan. Tinggal dalam kasihku ya. Iya Tuhan. Jangan cabut dirimu ya. Iya Tuhan. You are being planted. Oke Tuhan. Ditanam ya Tuhan. Iya. Nanti bertumbuh di dalam kasih karunia ya. Iya. Bertumbuhnya dalam kasih karunia, tanahnya tanah kasih karunia ya. Iya Tuhan. Itu maksudnya. Makanya Mazmur 1 ayat 3 bilang apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuat Oh kita suka sama ayat itu. Karena ada kalimat terakhirnya, apapun yang diperbuat berhasil. Kita pikir begini, oh yang penting ikut Tuhan, apapun yang diperbuat berhasil. Injil kemakmuran terjadi langsung. Kita lupa ada kata ditanam. Ditanam tuh gak enak, letaknya di bawah tanah 11-12 sama bangkai. Iblis akan datang, gak ada harapan kamu. Karena bangkai gak akan timbul tunas. Pupus harapan kamu, karena gelap di bawah kan. Makanya segala sesuatu yang ditanam mahal harganya. Di Jakarta ada kereta MRT dan LRT. MRT di bawah tanah, mahal, lama bangunnya. LRT di atas. Jadi saya kalau ngomong sama orang Jakarta, kalau nggak bisa bedain MRT sama LRT, itu keterlaluan. Dekat rumah saya dibangun LRT di atas, tek, pancang-pancang, kasih rel kereta dari Madiun, beres, sudah cepat jalan. Murah. Teman saya bilang ini, dekat rumah lu lagi dibangun MRT ya? L, bukan ML. Oh emang beda? Aduh, beda ah. L di atas, M di bawah. Oh gitu, ya ampun. M itu mahal, L itu murah. Makanya mall-mall yang jual barang mahal, dia bangun basement. Karena mahal bangun basement. Tapi mall-mall ITC yang jualan grosiran, parkirannya di atas. Baru tahu ya. Karena kalau bangun basement mahal. Dia jual grosiran, udah parkir di atas aja murah bangunnya. Jadi sesuatu yang ditanam di bawah, mahal harganya. Kenapa? Karena kita mahal harganya. Kita sangat indah di mata dia, makanya ditanam sama dia supaya kita bertumbuhnya benar. Terus berbuah pada musimnya. Kan dia bilang berbuah pada musimnya. Jadi ketika di musim di mana saya butuh sukacita, buahnya ditimbulkan. Di musim di mana saya butuh damai sejahtera, dia timbulkan buahnya. Berbuah pada musimnya. Terus dikatakan apa lagi? Daunnya gak akan layu.
Daun itu melambangkan semangat, melambangkan kemuliaan, melambangkan keindahan dari luar. Dan kalau luarnya indah, dalamnya juga udah harus indah, nggak boleh munafik. Makanya pohon ara dikutuk. Kenapa pohon ara dikutuk? Karena dia berbuah dulu baru berdaun. Ayo camkan pelan-pelan, yang belum ngopi nggak dapat tuh barusan. Pelan-pelan. Kalau dia berbuah dulu baru berdaun, berarti kalau daunnya udah rindang, otomatis sudah harus ada buahnya. Dikutuk kami, kita nggak dikutuk hari ini, kita nggak begitu. Dia lagi kasih contoh sama murid-muridnya. Ya, dia kasih lihat gini, nih ya lihat ya, rindang ya, dalamnya udah harus ada buahnya, nggak ada buahnya toh, munafik, itu lambang kemunafikan. Makanya ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, dia menutup kemaluannya dengan daun pohon ara, lambang kemunafikan. Itu yang terjadi. Makanya daunnya nggak akan layu, makanya pohon kalau nggak ada daunnya kan jelek, sama seperti manusia nggak ada rambutnya. Kenapa ketawa? Itu mahkotanya. Tiba-tiba saya sedih. Kalau lihat foto-foto dulu gondrong tau gak? Tapi puji Tuhan istri saya bilang, kalau saya ketemu kamu dulu aku gak mungkin naksir. Aku naksir pas udah begini. Kan gantengan sekarang katanya gitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan kembali ke manusia lamamu. Di negara 4 musim ada musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas ya. Di musim gugur, kenapa gugur? Karena daunnya tidak menyalurkan nutrisi kepada ranting-ranting. Di stop, karena dia harus simpan buat nanti musim dingin. Jadi di stop, makanya daunnya gugur, nggak ada nutrisi. Pohonnya jadi jelek, pas musim dingin udah nggak ada daunnya. Di musim gugur tuh berantakan, saya pernah tinggal di negara 4 musim 13 tahun. Jadi saya pernah 13 tahun ngalamin musim gugur, waduh berantakan kotanya. Nanti setelah udah lewatin musim dingin, pohonnya survive kan. Dia salurin lagi tuh nutrisinya ke ranting-ranting, timbul daun-daun yang baru kan. Musim semi. Kita seperti ranting melekat kepada pokok anggur. Dan kita melekat kepada pokok anggur tuh sepanjang musim hidup ini. Itu sumbernya kita. Jadi itu salah satu doa saya. Tuhan, pokok anggur gak punya kanker, berarti saya ranting gak punya kanker. Karena mengalir kesembuhan ke dalam ranting-ranting, yaitu hidup saya. Tuhan, musim boleh berganti karena saya melekat kepada pokok anggur yang hidup. Itu sebabnya Tuhan bilang apa? Daunnya gak akan layu. Musim boleh berganti, pohon boleh daunnya rontok. Kita, daunnya gak akan rontok. Musim berganti, daunnya gak akan rontok. Karena nutrisi jalan terus. Sumber atas segala sumber. Baru setelah itu baru kita mengerti apapun yang diperbuatnya berhasil. Kata prosperity di dalam Alkitab itu artinya perjalanan yang dipimpin sama Tuhan. Bukan harta, bukan jabatan, bukan status, bukan uang, bukan ketenaran, bukan. Jadi jangan pernah diajarkan begitu. Paham ya? Saya percaya ini akan memberkati kita. Dan saya akan tutup dengan ini. Kita balik lagi ke Galatia 5, waktu saya udah habis. Galatia 5 ayat yang ke-22-23, saya bacain sisanya ya. Buah roh ialah apa tadi? Kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Oke. Pertama itu adalah kita tinggal di dalam kasih-Nya, kemudian ada buah roh yang Tuhan keluarkan dalam hidup kita untuk menjaga musim-musim hidup kita. Yang 6 terakhir, ini semua adalah tindakan kita yang gak mungkin kita lakukan kalau kita gak pernah terima dulu dari Tuhan. Harus terima dulu, baru ini ntar Tuhan yang tumbuhin, bukan kekuatan kita loh. Tiba-tiba nanti timbul buah begini nih, tiba-tiba dikatakan begini. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kemarin tanggal 27 Juni, rumah retreat di Sukabumi digerebek ya. Sama oknum-oknum tidak bertanggung jawab, ya kan? Salibnya dibalik-balikin, rumahnya dihancurin, kaca-kaca dipecah-pecahin, motornya dibuang ke sungai, mobilnya dibaret-baret. Ya. Sama gubernur Jawa Barat dikasih uang 100 juta toh. Sama pemilik vilanya dikembalikan, dihibahkan kepada masyarakat setempat toh. Bagi saya, orang itu adalah orang yang tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Karena bagi saya, yang dia lakukan adalah apa? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang paling dahsyat, dia penguasaan diri. Dia gak mungkin bisa lakukan itu. Dia gak mungkin bisa lakukan itu kalau gak ada kasih Tuhan yang tinggal di dalam sini. Dan bagi saya, karena itu diviralkan kemana-mana. Di dalam kondisi yang tertekan, di dalam sebuah badai. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Ada 2 rumah di Matius 7. Yang satu didirikan di atas pasir, satu didirikan di atas batu. Dua-duanya sebelum ada badai, nggak akan kelihatan fondasinya. Karena sama-sama rumah. Kelihatan fondasinya ketika ada badai. Yang satu hancur, kelihatan langsung, oh itu pasir, ini batu. Di dalam sebuah tekanan, kemuliaan Tuhan dipertontonkan lewat anak-anak Tuhan. Yang hidup kokoh, dibangun, ditanam di dalam kebenaran.
Di saat seperti itu kemarin, saya berdoa dan saya begitu percaya. Banyak orang di Indonesia khususnya terima Yesus sebagai juru selamat. Karena lihat itu. Di dalam sebuah aniaya, kasih Tuhan dipertontonkan. Itu buah roh loh. Dan buah itu dinikmati sama orang lain tuh. Buahnya dinikmati sama orang tercengang-cengang. Orang lihat Yesus, orang lihat Yesus. Jiwa-jiwa terima Yesus. Indonesia untuk Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Aku harus stop sampai di sini, tapi firman-Mu terus berkumandang di hati kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat keindahan, mengucap syukur buat kasih, mengucap syukur buat kasih karunia yang sudah kami terima. Itu sebabnya Tuhan, yang kami lakukan hari ini adalah respon kami terhadap apa yang Kau telah terlebih dahulu berikan kepada kami. Buat kami sadar, buat kami makin mengerti bahwa kasih-Mu tanpa batas, kasih-Mu tanpa syarat. Kami tinggal di dalam kasih Tuhan, hidup kami penuh dengan sukacita. Kami tinggal di dalam kasih Tuhan, hidup kami penuh damai sejahtera. Dan ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kemurahan, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri terjadi sama kami. Itu semuanya semata-mata karena Yesus, karena kekuatan-Mu. Kami gak bisa sendiri, kami harus tertanam di dalam-Mu. Kami seperti ranting yang terpaut kepada pokok anggur yang benar. Meteraikan firman ini ya Tuhan, dan biarkan setiap kami mengalami Tuhan, dan hidup kami penuh dengan kesaksian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.